Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi bersama saya. Kali ini saya mau berbagi pengalaman, berbagi tips gimana cara perawatan SRDC, khususnya untuk SRDC yang masih giras ya, atau metode penjinakan buat burung SRDC. Kalau berdasarkan pengalaman saya, untuk cara atau metode penjinakan burung SRDC kuncinya di pemandian ya. Kalau berdasarkan pengalaman saya ya, untuk pemandian sehari kalau kita fokus untuk jinak, untuk pemandian bisa 3 kali dalam sehari. Dan biasakan untuk pemandian harus sampai basah kuyup ya, untuk biar si burungnya itu jadi pergerakannya terbatasi ya, karena kondisi basah kuyup. Dan kemudian setelah burung dimandikan sampai basah kuyup, biasakan burung ditempatkan di tempat yang ramai, atau kita taruh di bawah pinggir jalan, atau bisa juga kita tongkrongi sambil kita kasih jangkrik pakai tangan. Nah, kalau untuk pemandiannya lebih dari 3 kali itu lebih bagus ya, kalau misalkan teman-teman banyak memiliki waktu senggang. Cuma standarnya 3 kali, pagi, siang, sama sore menjelang maghrib ya. Namun untuk SRDC saya, karena untuk terapi itu dulu saya sering, jadi untuk SRDC saya sekarang udah nggak terlalu gelabakan, paling saya fokus di pemandian malam. Nah, pemandian malam juga itu bisa banget tuh untuk penjinakan burung SRDC. Bahkan kalau untuk pemandian malam, selain burung jinak, biasanya burung juga malahan jadi rajin berkicau. Yang tadinya enggak bunyi jadi bunyi meskipun ngeriwik, yang tadinya cuma ngeriwik jadi ngemplong gitu, kayak gitu. Apalagi kalau misalkan mandi malam seminggu 2 kali rutin, terus pengembunan tiap hari, itu udah pasti si burung bakal rajin berkicau. Nah, untuk pola perawatan saya yang SRDC yang ini, yang bahan yang kemarin saya rawat tuh sekitar ini belum sebulan kalau gak salah. Saya mandikan di malam hari itu sekitar jam isya lah, isya atau sebelum isya saya mandikan. Terus sesudah dimandikan biasanya saya kasih jangkrik. Untuk pemberian jangkrik biasanya saya kasih 5-7 ekor. Tapi kalau untuk teman-teman di rumah, untuk pemberian jangkrik bisa disesuaikan juga ya. Kalau misalkan burungnya sekiranya masih benar-benar bahan, dibanyakin juga gak apa-apa. Apalagi kalau misalkan memang benar-benar burung yang bahan dari ombyokan baru ngepur, selain jangkrik kasih juga ulat hongkong, insya Allah bakal ada perbedaan dari yang tadinya gak bunyi jadi dia sedikit berani berbunyi lah, kayak gitu. Apalagi kalau misalkan burungnya itu udah jinak, dijamin langsung bunyi ya teman-teman. Tapi saya bukan berarti saya menggurui ya, ini hanya berbagi pengalaman saya berdasarkan pengalaman saya merawat burung SRDC kayak gini. Dan untuk pemberian jangkrik biasanya untuk burung saya ini saya kasih cuma 2 kali, pagi 5-7 sama maghrib 5-7 juga untuk pemberian jangkrik ya. Ke teman-teman, untuk intinya untuk masalah penjinakan mungkin masing-masing orang juga memiliki metode penjinakan masing-masing ya, secara masing-masing. Tapi untuk dari pengalaman saya tuh dari metode yang menggunakan pemandian sampai basah kuyup kayak gini tuh saya rasa cukup efektif ya untuk saya gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mempunyai metode lain cara penjinakan, boleh di share juga di kolom komentar. Biasanya saya kalau misalkan ini gak berhasil, saya menggunakan metode yang terapi lapar. Biasanya saya
Kalau terapi lapar biasanya saya pagi cabut cepuk, saya sisain air, udah dimandiin, diangin-angin, saya tungguin, baru saya kasih jangkrik pakai tangan kalau metode lapar ya. Tapi keseringan saya untuk menjinakkan burung apapun itu, meskipun bukan burung SRDC, saya biasanya fokusnya di pemandian gitu. Oke teman-teman, untuk tips sekarang cukup sampai di sini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.